Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama di sini aku ada santan 700 ml. Aku hasilkan dari 2 bungkus santan instan 65 ml, ditambahkan hingga airnya 750 ml. Nah, sekarang kita akan rebus dulu santannya ya sampai mendidih. Dengan api yang kecil aja ya. Kita biarkan sampai mendidih, sambil sesekali kita aduk supaya santannya tidak pecah. Tujuan kita memasak santannya ini adalah supaya kue lapis kita tidak cepat basi ya teman-teman. Diaduk terus ya supaya santannya nggak pecah. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Sekarang kita matikan kompornya ya. Nah, ini kita dinginkan terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita panaskan kukusan. Sementara nunggu kukusannya mendidih, kita akan buat adonan kue lapisnya. Di sini aku ada tepung beras sebanyak 200 gram, tepung kanji 100 gram, dan gula pasir 150 gram. Tambahkan garam 1/4 sendok teh ya. Ini kita aduk-aduk. Dan kita tambahkan sedikit demi sedikit santan yang sudah kita dinginkan tadi ya. Harus sedikit demi sedikit, jangan semuanya. Karena kalau campuri semuanya nanti tepungnya akan menggumpal ya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Anjar Lombok, subscribe dulu ya sekarang. Terima kasih yang udah subscribe. Nah, ini kita aduk dulu sampai rata ya di sini supaya dia tidak menggerindil. Nah, ini udah tercampur, kelihatannya udah campur rata semua, udah lembut, udah kelihatan halus. Kita tambahkan lagi dengan santannya sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, kita tambahkan aja semuanya ya. Oke, setelah ini kita akan bagi adonannya menjadi 2 ya. Karena salah satu dari adonannya akan kita tambahkan dengan bubuk coklat. Di sini aku menggunakan 1 sendok makan bubuk coklat ya. Oke, ini kita akan bagi 2. Kira-kira ini sama ya. Oke, yang bagian coklat kita pancing dulu di sini supaya dia tidak karena kalau coklat tuh susah tercampurnya, jadi kita taruh dulu sebagian adonan putih ke bubuk coklat, lalu diaduk-aduk seperti ini supaya dia campur rata dulu. Nah, ini udah, langsung kita masukkan ke adonan putih ini ya. Ini kita akan jadikan dia adonan coklat. Tambahkan. Kalau teman-teman mau saring juga boleh. Kalau misalnya merasa masih menggerindil gitu, disaring ya. Tapi ini aku pikir udah nggak ada yang menggerindil, jadi aku nggak saring ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan cetakannya. Aku sudah siapkan cetakannya. Cetakannya udah kita olesin dulu dengan minyak goreng ya teman-teman. Ini aku menggunakan cetakan plastik.
Untuk cetakannya, teman-teman bisa menggunakan cetakan apa aja yang ada di rumah, tapi sesuaikan dengan jumlah adonan kita ya. Jadi di sini aku menggunakan adonan plastik seperti ini. Kukusan sudah mendidih. Sekarang kita akan tuang 3 sendok sayur. Nah, seperti ini 3. Lalu kita kukus. Ini udah mendidih. Nah, kita kukus sini. Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bundar, yang itu harus dipakein alas ya di sini supaya airnya nggak masuk ke adonan kita. Kita tunggu 5 menit sampai dia mengental. Nanti kita akan tambahkan dengan adonan putih. Kita coba lihat ya. Kelihatan udah beku. Lalu kita tambahkan dengan adonan putih di atasnya ya. Jangan lupa sebelum dituang diaduk-aduk begini ya. Kita letakkan adonan putih di atasnya. Ya. Lalu kita tutup lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi 5 menit ya. Udah mateng. Nah, kita tambahkan lagi, timpa lagi dia dengan adonan coklat ya. Setiap menimpa adonan, kita tambahkan hanya dengan 3 sendok sayur aja ya. Pelan-pelan. 2, 3. Oke, sekarang kita tutup lagi. Lakukan semuanya sampai adonannya habis ya teman-teman. Lakukan seperti ini sampai adonannya habis. Nah teman-teman, ini yang terakhir coklat ya udah masuk ya. Jadi setelah semua adonan masuk, kita akan kukus sampai dia matang kurang lebih 15 menit ya. Sekarang kita lihat sudah 15 menit ya. Nah ini udah mateng, kita matikan kompornya. Sudah 15 menit, kompor udah kita matikan, lalu kita turunkan ya. Dan kita akan diamkan dingin dulu, setelah itu kita akan keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kita dibantu sama pisau ya. Jadi pinggirnya ini kita tusuk-tusuk sedikit, masukkan pisaunya ke pinggir-pinggirnya ini ya. Nah seperti ini. Nah ini dia hasilnya kue lapis coklat kita ya teman-teman. Cantik ya. Cetakannya sesuaikan aja apa yang ada di rumah teman-teman ya. Ini cetakannya ukurannya 20 x 10. Sekarang kita akan potong. Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik ya. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia bentukannya seperti ini. Nah, rasanya kenyal-kenyal gitu ya karena percampuran dengan tepung kanji tadi. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, coklatnya terasa. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Ini rasa kenyal kanjinya juga terasa. Oke, kita lanjut ke resep yang berikutnya. Teman-teman, kebetulan di kebun tuh rambutan sedang berbuah banyak banget. Takutnya kalau kebanyakan nanti nggak habis dimakan. Jadi sekarang kita mau buat asinan rambutan aja. Ini ada 1 kg kurang lebih ya, lebih ini mungkin. Dan sekarang kita akan blender langsung bumbunya ya. Ini aku menggunakan 4 cabai besar. Harusnya teman-teman pakai cabai keriting ya, tapi aku tidak ada, jadi aku menggunakan ini. Nah ini 4 ya, potong-potong supaya cepat lembut. Nah teman-teman mau ulek juga boleh, mau di blender juga boleh ya. Nah di sini aku menggunakan
4 cabai rawit. Nah, ini tergantung opsional teman-teman ya. Kalau suka pedas boleh ditambahkan ya. Nah, ini kita akan blender ya. Kita pakai 1 liter air. Nah, airnya sedikit kita masukkan ke sini ya, supaya cepat lembut. Dan gula pasir aku menggunakan kira 6 sendok makan ya. Kalau suka yang agak manis boleh ditambah. Tambah sedikit lagi. Dan langsung aja sama garamnya 1 sendok teh. Oke, ini kita akan blender aja biar cepet ya. Kira-kira ini udah halus, nggak usah terlalu halus juga. Nah, sekarang kita akan rebus bersama air yang tadi 1 liter ya. Ini airnya 1 liter, tambahkan dengan bumbu yang udah tadi di blender. Masukkan ke sini semuanya. Lalu kita akan rebus sampai dia mendidih ya. Tambahkan juga perasan air jeruk nipis. Kita pakai 1 dulu ya, nanti kita coba supaya dia nggak terlalu kecut. Ini rasanya nano-nano, manis, asam, dan kecut ya. Kita pakai 3 jadinya teman-teman, karena air jeruknya sedikit nih. Lupa tadi beli, jadi ini sisa yang udah beberapa hari yang lalu. Nah teman-teman, kalau pada musim rambutan mending dibuat ini aja, asinan rambutan ya, supaya nggak rusak rambutannya kalau disimpan lama-lama. Ini udah mendidih ya teman-teman. Setelah ini kita akan tambahkan dengan 2 sendok makan air asam jawa. Aduk-aduk lalu kita tes rasa. Ini udah mendidih. Sebelum teman-teman matikan kompornya, pastikan dulu rasanya udah pas atau belum ya. Kalau kurang manis bisa tambah gula, kurang asin bisa tambah garam. Pokoknya kalau kurang kecut bisa tambahkan dengan air asamnya ya. Nah, setelah ini kita tunggu dingin, baru kita masukkan rambutannya. Oke, kita tunggu dingin dulu ya. Nah, ini kuahnya udah dingin teman-teman. Sekarang kita masukkan rambutannya ke dalam kuah yang udah dingin ini. Masih hangat-hangat juga boleh ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa masukkan dalam kulkas. Kita akan masukkan di kulkas ya, supaya nanti kalau dingin kita makan. Nah, kalau seperti ini kan dia nggak akan rusak rambutannya. Kalau rambutan yang masih itu dia kering, rambut-rambutnya itu kering ya. Nah, ini siap dimasukkan kulkas. Nanti kalau sudah dingin kita makan ya. Nah, ini dia asinan rambutan kita. Aku tambahkan dengan es batu supaya dingin, supaya lebih seger ya. Kita coba dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak teman-teman. Coba ya sama rambutannya sekarang. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Ini resepnya nano-nano, manis, asam, asin, segar. Coba ya.